Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Dan diringankan kakinya melangkah ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus disampaikan kepada seluruh jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah diinformasikan bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol COVID, dan terima kasih kepada para jamaah yang telah menggunakan masker, dan bagi yang masih belum sempurna menggunakan masker silahkan disempurnakan. Kepada para jamaah yang masih di lantai bawah, tolong naik ke lantai 2 untuk mengisi soft yang masih kosong. Kepada para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian bagi anak-anak, tolong nanti ada khutbah harap diam. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini, muadzin adalah saudara Nur Waspodo. Khatib Jumat Ustadz Lukman Hakim MAG dengan materi menghadapi fitnah akhir zaman. Imam Ustadz Husni Mubarak, sarjana hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekah serta amal baik para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 3.585.838 rupiah. Saldo akhir 908.838 rupiah. Yang kelima, dana infak PPNH dan pembelian tanah perluasan masjid. Saldo PPNH pekan ini min 10.270.924 rupiah. Saldo pembelian tanah pekan ini 70.400.000 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Membayar cicilan tanah pengembangan masjid 300 juta rupiah. Yang terakhir ada 3 pengumuman. Yang pertama, kajian rutin pada subuh setiap hari dimulai dari Ahad sampai dengan Sabtu pagi. Yang kedua, kajian rutin Sabtu pekan keempat pada maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD. Yang ketiga, kajian rutin Rabu malam pekan kelima pada maghrib sampai dengan Isya Ustadz Dr. Nes Ahmadillah MSI. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Penting kiranya
tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi yang sampai hari ini juga masih sedang berlangsung, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita masih diberikan kesehatan iman di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita masih memiliki keringanan hati dan langkah untuk hadir di majelis yang mubarak ini, menghadiri perjamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah sholat Jum'ah secara berjamaah, meninggalkan semua bentuk urusan-urusan keduniaan yang mungkin sementara kita tekuni, semata-mata didasari oleh keimanan, keyakinan yang mantap dan sungguh-sungguh di dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah lebih baik dibandingkan segala macam bentuk urusan yang sebelumnya sedang kita tekuni. Sebagaimana firman Allah yang sama-sama sudah sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian ini jauh lebih baik apabila kita mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, terutama di saat-saat seperti sekarang ini yang banyak orang mengatakan bahwa kita sedang berada di akhir perjalanan zaman kita. Meskipun tentu kita tidak bisa lalu mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, tetapi tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai terasa dalam kehidupan manusia ini. Satu contoh misalnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan katito'in lail mudlim, kata Rasulullah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya menjadi kafir, atau sorenya masih beriman tetapi di keesokan harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Fenomena semacam ini sudah jamak kita jumpai, ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang lalu menjadi munafik, orang-orang yang lalu kemudian dengan mudah menjual keimanannya hanya karena tidak tahan, tidak kuat dengan godaan gemerlap dunia. Lalu kemudian ia mengabaikan nilai-nilai ajaran agama hanya karena ingin mendapatkan
gemerlap dunia yang sama-sama kita tahu sifatnya hanya sementara saja. Tapi orang rela kemudian menukar keimanan itu hanya dengan sesuatu yang sifatnya fana dan sifatnya fata morgana, seperti gemerlap dunia. Atau mungkin isyarat lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Anas ibn Malik rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min iktiraqi sa'ati ayyurul illu kibalan fayuqalu bilailatain wa antut tafatul masajida turukan wa ayyatha ramautul fujaa. Kata Rasulullah, di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2 padahal masih tanggal 1. Masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya banyak kematian mendadak. Sekarang kita sering dikejutkan, kolega kita, teman kita, saudara kita, karib kerabat kita yang mungkin sebelumnya masih berjumpa, bercandaria dengan kita, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menjadi sebab kematian, tetapi saat-saat sekarang ini seolah-olah kematian begitu dekat pada siapapun, termasuk kita. Dan ini menjadi firasat bahwa akhir zaman itu semakin dekat, dan kita banyak dihadapkan dengan adanya fitnah dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita perbuat sebagai seorang mukmin di tengah perjalanan akhir zaman yang dipenuhi dengan fitnah akhir zaman, fitnah dunia ini? Maka setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama, tentunya kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang masyhur yang diajarkan kepada kita untuk kita baca, terutama selepas atau setelah kita membaca doa tahiyat akhir di rakaat terakhir sholat kita. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hamba mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari siksa, dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, kita minta supaya dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari kejamnya fitnah dunia maupun fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kita juga memohon perlindungan dari fitnah al-masih dajjal. Terlepas seperti apa dajjal di akhir zaman, tapi kita mohon perlindungan kepada Allah. Dajjal bisa dalam bentuk apapun, tapi kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah dajjal, dari fitnah dunia, dari fitnah kematian, dari azab kubur, dan juga dari siksa api neraka jahanam.
Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Maka perbanyaklah kita untuk membaca doa ini, tidak hanya ketika kita selepas membaca doa tahiyat akhir, tetapi juga di luar sholat. Hendaknya kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidak ada obat dari fitnah kecuali sabar. Karena sabar merupakan penempa seseorang dan pembersih dirinya dari dosa. Sebagaimana pembakaran merupakan tempaan untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak. Jadi untuk menjadi emas, untuk menjadi perak, untuk menjadi sesuatu yang bernilai dan mahal harganya, itu memang harus ditempa, harus dibakar untuk dibersihkan. Dan untuk menjadi seorang mukmin yang berkualitas, yang bernilai di hadapan Allah, maka tentu kita akan ditempa oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam fitnah kehidupan dunia. Dan ketika kita bisa bersabar untuk tetap di atas jalan yang benar, ketika kita bersabar untuk senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi seorang mukmin yang berkualitas dan bernilai mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan bersabar. Kita seringkali merasa bahwa ujian dan cobaan yang kita alami itu sudah merupakan sebuah ujian yang paling berat. Padahal sesungguhnya ujian yang kita hadapi ini, ma'asyiral muslimin, mungkin kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul terdahulu, jauh lebih berat ujian yang mereka alami dibandingkan dengan ujian yang sedang kita alami. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi salah satu indikator kebenaran keimanan yang kita ucapkan adalah bagaimana ketika kita diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan itu tetap ada di dalam hati sanubari kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, di tengah fitnah akhir zaman ini yang harus kita lakukan adalah bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan ditunda-tunda ketika kita memang sudah seharusnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita berupaya untuk bagaimana semakin rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menunda-tunda, tidak mengulur-ngulur, apalagi menunda-nunda waktu ibadah yang disebabkan karena urusan dunia dan pekerjaan yang sesungguhnya itu masih bisa kita kesampingkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah, wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu
dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah ma'asyiral muslimin, di saat-saat seperti sekarang ini kita bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tidak kita tunda-tunda. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Betapapun tadi disampaikan bahwa salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda fitnah akhir zaman adalah banyaknya kematian yang mendadak. Kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena memang kematian itu adalah sebuah kemestian. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kematian itu datang kepada kita ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, tentu yang kita minta cuma satu: bagaimana kita menghadapi kematian itu dengan husnul khotimah. Maka yang keempat, menghadapi fitnah akhir zaman ini senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kelak ketika tiba waktunya ajal datang menjemput kita, maka kita menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Dan untuk itu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, kapanpun kematian itu datang, kapanpun ajal itu datang untuk menjemputku ya Allah, maka aku minta ketika kematian itu datang, aku ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.